Halo semua, perkenalkan saya Maria dan rekan saya Yohana. Kami adalah peserta program Digitalent di UI UX Mastery Course dengan challenge partner Pasar Polis. Next. Sebagai catatan penting, proyek ini merupakan bagian dari UI UX Training Program yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Skillful dan Pasar Polis sebagai challenge partner. Kami tidak bekerja ataupun terikat dalam kontrak profesional dengan Pasar Polis. Selanjutnya, sebelum masuk ke dalam pembahasan desain lebih lanjut, kami ingin mengenalkan kalian mengenai Pasar Polis dan UI UX Challenge ini. Selanjutnya, Pasar Polis merupakan salah satu platform agregator asuransi yang berfokus pada transaksi mikro. Pasar Polis hadir untuk menyederhanakan dan mempercepat segala proses dari hak pembelian polis hingga pengambilan klaim. Dalam Pasar Polis UI UX Challenge ini, kami diminta untuk membuat sebuah desain halaman website Employee Health Insurance, asuransi kesehatan bagi pegawai. Desain ini bertujuan untuk dapat membantu user agar lebih paham mengenai layanan dan produk, dan juga paham mengenai pembeda antara Pasar Polis dengan platform lainnya. Kemudian diharapkan desain ini juga dapat membantu user agar bisa menghubungi Pasar Polis apabila ingin mengetahui lebih lanjut mengenai produk dan layanannya. Selanjutnya, dalam membuat desain website Pasar Polis Employee Benefit, kami melalui proses design thinking. Design thinking ini terdiri dari 5 fase, yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan test. Selanjutnya, di tahap awal, empathize, kami mencoba mencari tahu pandangan dan kebutuhan dari target user dengan research sebelum mendefinisikan problem statement dan melakukan ideation. Berdasarkan informasi dari laman challenge Pasar Polis di website Skillful, kami mendapati bahwa profil pengguna Pasar Polis adalah user berumur 25-50 tahun, berprofesi sebagai HR Management dan Senior Lead, dan berdomisili mayoritas di Jabodetabek, serta memiliki preferensi memilih platform yang nyaman, fitur yang lengkap, dan harga yang kompetitif. Selanjutnya, setelah fase pertama empathize, kami mendefinisikan permasalahan user di fase define. Adapun tahapannya adalah mengumpulkan pain points, membuat affinity diagram, dan merumuskan how might we. Selanjutnya, di tahap pain points, kami mengumpulkan ide-ide kesulitan atau masalah yang mungkin dialami pengguna ketika mengakses laman platform Pasar Polis Employee Benefit dari seluruh anggota tim kami. Selanjutnya, setelah itu, di tahap pembuatan affinity diagram, kami mengelompokkan pain points yang telah kami kumpulkan menurut topiknya. Selanjutnya, setelah topik permasalahan tersebut kami kategorisasikan, kami mencoba merumuskannya ke dalam how might we, dengan cara mengubah sebuah masalah menjadi pertanyaan, guna mencari solusi dari berbagai masalah yang timbul. Selanjutnya, berlanjut ke fase yang ketiga, yaitu ideate. Di fase ini kami mengeksplorasi ruang solusi yang luas, baik ide dan dalam jumlah besar maupun ide yang beragam, melalui tahapan yaitu mengumpulkan solution idea, membuat skala prioritas, lalu mentranslasikannya ke dalam Crazy 8. Selanjutnya, di tahap awal fase ideate, kami mengumpulkan seluruh ide solusi untuk menjawab how might we yang sudah kita buat. Selanjutnya, kemudian, kami membuat prioritas ide solusi yang akan dilakukan berdasarkan user value dan designer effort secara objektif. Ide solusi yang berada di diagram Yes, Do It Now adalah solusi yang kemudian kami dahulukan untuk dikembangkan dan kami buat ke dalam sketsa Crazy 8. Selanjutnya, di tahap terakhir, fase ideate, kami membuat sketsa ide dan solusi ke dalam 8 bagian lipatan kertas secara cepat. Berikut hasil sketsa cepat dari kami. Selanjutnya, di fase prototipe dan testing, rekan saya Yohana akan menjelaskan lebih lanjut. Silakan Yohana. Terima kasih. Kemudian pada fase yang keempat, kami membuat prototipe. Prototipe merupakan skema rancangan sistem yang membentuk model dan standar ukuran atau skalabilitas yang akan dikerjakan nantinya. Di dalam fase prototipe terdapat 3 tahapan, yaitu user flow, wireframe, dan prototipe. Pada tahap user flow, kami menentukan serangkaian langkah yang harus dilakukan user untuk menyelesaikan tugas dalam website atau aplikasi yang kami buat.
Berikut user flow yang kami buat. Setelah menyelesaikan user flow, kami kemudian membuatnya dalam bentuk wireframe. Wireframe merupakan layout dalam versi low fidelity yang membantu desainer dalam mempresentasikan informasi dalam interface, memberikan outline struktur dan layout interface, dan mempercepat proses ideation. Berikut wireframe yang kami buat. Setelah pembuatan wireframe, sebelum melanjutkan untuk membuat prototype, kami membuat UI kits atau komponen-komponen yang akan digunakan pada proses pembuatan prototype. UI kits kami buat dengan menyesuaikan desain Pasapolis. Berikut UI yang kami buat. Setelah itu kami membuat prototype atau bentuk 1:1 dari tampilan produk yang akan di-develop. Namun tampilan ini belum nyata dan hanya digunakan untuk mencoba serta mensimulasikan solusi desain yang telah kami buat. Berikut prototipe yang telah kami buat. Ya, itu adalah prototipe yang sudah kami rancang. Jika ingin mencoba, silakan mengakses link yang sudah kami taruh di slide berikut. Setelah prototipe selesai, untuk mengetahui apakah sudah sesuai kebutuhan dari user atau belum, kami mencoba melakukan testing dengan hasil prototipe kami. Dalam testing, ada 3 tahapan yang dilakukan. Pertama, in-depth interview, kemudian prototype testing, setelah itu refine. Pada tahap in-depth interview, kami mewawancarai Ibu Ratna, yaitu seorang staf HR yang bekerja di industri perhotelan. Melalui wawancara mendalam ini, kami berusaha untuk mengetahui tingkah laku, sikap, dan persepsi beliau terhadap topik asuransi. Berdasarkan interview yang kami lakukan, kami mendapati bahwa pada umumnya perusahaan akan membeli asuransi dengan pertimbangan harga, benefit atau coverage, dan yang tidak kalah penting, hotel atau perusahaan sejenis mana yang menggunakan jasa asuransi tersebut. Selain itu, kami juga mendapati bahwa responden kami lebih memilih menggunakan fitur live chat untuk menghubungi pihak asuransi. Adapun kesulitan dari beliau dalam menentukan asuransi adalah dalam membandingkan harga dan coverage yang sesuai agar dapat melengkapi BPJS. Pada saat sesi interview, responden juga diminta untuk melakukan tes pada prototipe kami. Kami memberikan 3 task yang harus dilakukan Ibu Ratna. Yang pertama, melakukan pembelian layanan asuransi. Yang kedua, mencari halaman informasi. Dan yang ketiga, menghubungi Pasapolis live chat. Dari hasil testing, beliau memberikan rating yang cukup baik, meskipun ada beberapa saran dari responden untuk menambahkan bagian-bagian yang kurang. Hasil interview dan observasi pada fase testing menjadi input dan rekomendasi untuk perbaikan desain saat ini. Berdasarkan skor pengujian yang diberikan oleh responden, terlihat bahwa responden cukup puas dengan prototipe tersebut. Akan tetapi masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki di dalam desain kami. Sekian presentasi dari kami, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.